Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal mata kuliah Tarbiyah Islamiyah dalam soal ujian tengah semester. Baik, soal yang pertama, jelaskan konsep ilmu dalam Islam. Dalam Islam, ilmu menempati posisi dan peran yang sangat strategis tentunya. Sangat banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menegaskan keharusan umat Islam untuk menguasai ilmu. Termasuk salah satu fungsi Adam alaihissalam ketika diangkat menjadi khalifah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan banyak ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia mendapatkan posisi yang sangat tinggi dibanding para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan pandangan Islam tentang manusia beserta unsur-unsur atau komponennya. Kalau tentang manusia, tentunya Islam memandang bahwasanya manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ciptaan Allah yang paling sempurna. Sebagaimana di dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Sehingga inilah Islam memandang, sehingga posisi manusia sangat dimuliakan. Posisi manusia sangat dimuliakan karena memang penciptaannya yang sangat luar biasa. Sangat beda kalau kita bisa membandingkan antara diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan yang membedakan itu semua adalah karena manusia memiliki unsur yaitu akal untuk mereka berpikir. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan masalah-masalah yang ada dalam pendidikan. Pada dasarnya yang harus kita perhatikan lebih awal dari pendidikan ini adalah konsep. Bagaimana kita bisa mengkonsep pendidikan ini, mengatur bagaimana kita bisa melahirkan, menciptakan pendidikan yang ideal, pendidikan yang betul-betul dapat diterima oleh anak didik bahkan masyarakat. Kebutuhan pendidikan sekarang itu apa? Kebutuhannya itu apa? Apakah hanya sekedar bahan ajar
atau hal-hal yang lain. Ya, tentunya banyak yang harus diperhatikan, dan yang terpenting adalah konsep, ya, metode, ya, bagaimana mengajar. Karena ketika konsepnya sudah salah, metodenya sudah salah, maka outputnya pun akan salah, ya. Output dan inputnya pun, ya, itu menentukan, ya. Sehingga di sini dapat kita menyimpulkan bahwasanya sangat penting, ya, bagaimana kita bisa melahirkan konsep dalam pendidikan ini. Tentunya melalui konsep yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur dalam kehidupan ini, ya, dalam konsep pendidikan. Selanjutnya yang keempat, jelaskan konsep adab dalam Islam. Nah, tentunya adab ini adalah satu hal yang lebih utama, ya, lebih utama dibanding, ya, ilmu pengetahuan sendiri. Ya, bagaimana, ya, Imam Malik itu sendiri belajar adab itu 30 tahun, ya, sebelum, ya, mempelajari ilmu itu, ya, dari sebelum beliau mempelajari ilmu-ilmu yang ada, ya. Sehingga memang ini adalah konsep yang memang Rasulullah bawa, ya. Kalau kita bisa mendalami hadis Rasulullah, bagaimana, ya, Rasulullah itu diutus, ya, innama bu'istu liutamami maqarimal akhlak, ya. Ya, sesungguhnya aku ini diutus, kata Rasulullah, ya, untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang ada. Karena memang ketika orang sudah berilmu tetapi tidak memiliki akhlak, maka ini adalah suatu hal yang sangat-sangat rancu, sangat-sangat tidak bisa terima. Percuma, ya, kita berilmu tapi tidak beradab, ya, maka, ya, kerusakan pun akan terjadi, ya, kerusakan di mana-mana, ya. Dan inilah, ya, kenapa kita harus lebih mendahulukan adab. Dan inilah yang salah, ya, yang terjadi di negara kita ini, ya. Kita lebih mementingkan, ya, ilmu pengetahuan, kita lebih memperhatikan, ya, ilmu pengetahuan dibanding kita memperbaiki adab-adab anak didik kita. Sehingga ini sangat penting, ya, sangat penting sekali bagaimana para pendidik, ya, selain mereka mengajarkan ilmu, selain mereka mentransformasikan ilmu pengetahuan, maka jangan sampai mereka lupa menanamkan adab, ya, menanamkan adab, ya. Percuma mereka belajar, percuma mereka diajarkan ilmu, tetapi ketika di rumah, ya, sama orang tua membantah, sama saudara berkelahi, ya, inilah, ya, percuma dia pintar, tetapi, ya, dengan sosial mereka sulit untuk bersosialisasi dengan baik, ya, dengan tetangga, dengan keluarga. Ini adalah suatu hal yang sangat penting yang betul-betul harus diperhatikan, ya, di dalam dunia pendidikan ini. Ini, ya, pentingnya adab, ya, dan konsep adab adalah konsep yang paling utama dalam dunia pendidikan, ya. Selanjutnya yang kelima, pertanyaan yang kelima adalah jelaskan perbedaan antara tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Yang saya pahami adalah, ya, kalau tarbiyah ini adalah, ya, pendidikannya, ya, pendidikannya, ya. Selanjutnya
ta'lim ya ilmu, ya ilmu yang akan didapat, proses pencarian ilmu, ya ta'lim itu proses pencarian ilmu. Kemudian ya ta'dib adalah cara, ya cara mencari ilmu, ya sehingga ketika tiga-tiganya ini, tarbiyah ya pendidikan ya sudah dikonsep dengan benar, kemudian taklimnya ya cara mengajarkan ya, dan yang cara mengajarkan dan yang diajar ini sudah benar dan baik ya, melalui proses takdib tadi ya, melalui proses takdib ya, maka akan melahirkan pembelajaran, melahirkan proses ya tarbiyah yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga ketiga-tiga ini ya yang memang bagaimana Rasulullah SAW ya menampilkan ya kepada para sahabat ya, kepada para umat inilah ya, kepada para umat ini. Sehingga ini sangat penting ya, bagaimana ya kita bisa mengkonsep hal ini. Selanjutnya yang keenam, jelaskan definisi pendidikan dan pendidikan Islam dan pendidikan Islami. Baik ya. Pendidikan, kalau pendidikan itu sendiri adalah proses ya, proses berjalannya belajar dan mengajar ya, baik itu di kelas ya maupun di luar kelas ya. Di ruang kelas ya terjadinya proses pembelajaran antara murid dan guru ya. Di luar kelas ya terjadinya proses pendidikan ya antara kita sebagai pendidik atau sebagai yang dididik ya, antara diri dan alam semesta ini ya, pada masyarakat. Nah, jadilah ya pendidikan itu adalah proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga pendidikan ini dapat kita dapat baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya pendidikan Islam dia adalah proses ya belajar mengajar yang sudah diatur ya, sudah diatur oleh agama ini ya, sudah diatur oleh Islam ya. Bagaimana pendidikan Islam itu sendiri ya, sehingga memang kalau kita tidak menghayati ya, kita tidak belajar bagaimana ketika Rasulullah ya mengajar ya, bagaimana para ulama-ulama dulu mentransformasikan ilmunya, bagaimana ulama-ulama dulu belajar ya, bahkan mencari satu hadis itu harus melakukan perjalanan panjang. Nah inilah ya, butuh proses. Inilah Islam ya, inilah Islam, bagaimana ya pendidikan Islam itu. Selanjutnya pendidikan Islami ya. Kalau pendidikan Islami ya seperti ya bagaimana guru mengajarkan ya, mengajarkan pelajaran-pelajaran yang berasas Islam ya, berasas Islam. Itulah pendidikan Islami. Selanjutnya yang ketujuh, jelaskan yang dimaksud dengan sekulerisasi ilmu. Nah, jadi ini adalah ya penyimpangan ya sekuler ya. Jadi pemahaman-pemahaman yang disimpangkan ya, terjadinya penyimpangan terhadap ya ilmu-ilmu yang ada ya, dan banyak terjadi ya, banyak terjadi
Ya, salah satunya yang terjadi ya barusan ini, seorang ya tokoh, ya bisa dikatakan tokoh, yang mengatakan bahwa ya ketika kita sudah tidak meyakini ya bahwa agama Islam ini bukan agama yang benar, maka kita boleh untuk ya murtad. Artinya tokoh tersebut mengajak untuk murtad. Bahkan tokoh tersebut mengatakan bahwa ya Islam ini belum sempurna. Ya banyaklah ya macam-macam ya orang-orang seperti itu, ya orang-orang aneh mungkin ya, orang-orang aneh, betul-betul orang-orang aneh. Ya bisa dikatakan tokoh tapi ya penyampaiannya tidak berasas. Nah, jadi inilah ya sekularisasi, penyimpangan ya terhadap ilmu itu sendiri ya. Selanjutnya, jelaskan adab ya terhadap ilmu ya. Ketika orang sudah memiliki adab yang benar, terus dia belajar, maka dia akan betul-betul memuliakan ya terhadap ilmu. Walaupun satu ilmu, pasti ia akan memuliakan ya, dia akan memuliakan. Yang 9, jelaskan mengapa perlu dilakukan islamisasi ilmu pendidikan ya, sehingga untuk ini adalah tujuannya untuk bagaimana ilmu-ilmu yang dipelajari itu ya memiliki sumber ya, yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-10, jelaskan perbedaan konsep pendidikan barat dan pendidikan Islam ya. Kalau pendidikan barat ya tentu merujuk ke barat ya, dan pendidikan Islam ya sangat ya memperhatikan ya bagaimana ya pendidikan Islam itu. Baik, demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.